Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang hebat-hebat semuanya. Mari sama-sama terlebih dahulu kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tapi dikasih kepada kita semua pun akan diberi. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, sebelum materi ini ada materi tentang syarat-syarat wudu. Nah, sekarang kita membahas materi rukun wudu. Wudu sudah sama-sama diketahui oleh kalian semua. Karena wudu lalu dilakukan oleh kalian di saat kalian tidak sholat zuhur, sholat maghrib, sholat asar, sholat isya, sholat subuh, dan juga bahkan membaca Al-Quran tentunya harus dengan berwudu. Anak-anak sekalian, pelajaran sekarang ini adalah rukun wudu. Nah ini, rukun wudu itu ada 6. Yang pertama niat, nah itu. Yang kedua basuh muka atau membasuh muka. Yang ketiga basuh tangan atau membasuh tangan. Yang keempat basuh kepala. Yang kelima basuh kaki atau nyuci kaki. Yang 6 berdiri. Artinya teratur. Nah, ke-6 tersebut Bapak bisa rangkum dalam sebuah lagu. Tujuannya agar supaya gampang diingat dan gampang dihafalnya. Yang Bapak lakukan seperti ini. Adapun rukun wudu, yaitu ada 6. Pertama niat, kedua basuh muka, ketiga tangan, keempat basuh pala, kelima kaki, keenam jatuh tertib. Nah itu Bapak janjikan agar supaya mudah diingat dan mudah paham. Anak-anak sekalian, rukun wudu ada 6. Yang pertama, nah, yang pertama niat wudu. Niat itu artinya segala sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Jadi segala sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan disebut niat. Dalam bahasa Arab, al-fi'lu muqarranatu ma'a. Jadi perbuatan yang dibarengi dengan niat itu disebut niat. Niat itu di mana? Niat itu adanya di hati. Niat itu adanya di mana? Di hati. Niat itu juga perbuatan hati. Jadi niat itu perbuatan hati. Namun bila dilafadzkan untuk mengantar ketenangan batin,
dilafalkan tujuannya untuk lebih khusyuk, untuk lebih tenang, maka yang adanya di hati boleh dilafalkan. Nah, ini yang Bapak berikan lafaz niat wudhu yang sudah banyak dibaca di mana-mana. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a. Nawaitul wudu'a. Biraf'il hadasil asgar. Fardan lillahi ta'ala. Artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Jadi kita karena Allah Ta'ala ini niat berwudu. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita niat berwudu, nah lalu kita apa? Basuh muka. Niat yang kedua membasuh muka. Ini jangan sampai seperti teman-temanmu yang di luaran sana. Kalau membasuh muka hanya jidat, semua hidung, kemudian sama apa mulut dan mata saja. Nah, ada yang di pinggir-pinggir sini, di pinggir-pinggir muka itu juga masih terkena wajib dibasuh, pipi, pelipis, dan jidat yang ada di atas ini wajib kena basuhan. Jadi, membasuh muka harus dengan teliti dan sempurna. Jangan sampai wudhu kita tidak sah, ya. Jadi dengan teliti. Kalau dianggap sudah cukup, nah, maka setelah itu rukun wudhu yang ketiga adalah membasuh tangan. Membasuh tangan juga harus diperhatikan nih seperti gambar yang ada di sini. Membasuh tangan dimulai dari jari jemari atau dari jari, dari ujung jari air dikasih. Kemudian ditarik sampai ke mana ini namanya? Sampai ke sikut. Dari jari jemari air sampai ke sikut. Kemudian diratakan dan di sela-sela jari tersebut. Kalau sudah dianggap rata air tersebut, maka barulah kita pindah ke tangan kiri. Sama seperti itu dari ujung jari sampai ke siku. Lebih sedikit agar supaya lebih tambah yakin. Ya. Nah, membasuh tangan kiri sudah selesai, lalu kita melaksanakan rukun wudhu yang keempat. Apa itu? Rukun wudhu yang keempat adalah membasuh kepala. Ini gambarnya ada. Membasuh kepala bukan hanya jidatnya saja ditepuk-tepuk. Umumnya nih teman-teman yang ada di luar sana. Tetapi kalian yang sudah belajar, maka hendaknya membasuh kepala itu ya di kepala yang ada tumbuh rambut atau memang di kepala. Boleh sedikit kepala atau boleh juga sebagian kepala. Ya, dibasuh, betul-betul dibasuh. Jangan jidat yang dibasuh. Dengan air yang bersih, lagi suci menyucikan. Setelah kepala rapi dibasuh, lalu rukun wudhu yang kelima adalah membasuh kaki atau menyuci kaki. Nah, ini gambarnya. Anak tersebut sedang membasuh kaki dimulai dari jari kaki ujungnya disiram dengan air di sela-sela, digosok-gosok, kemudian telapak kakinya, kemudian atasnya sampai kepada tumitnya. Kalau sudah dianggap bersih dan sudah cukup untuk dibasuh atau dicuci, maka pindah ke kaki kiri.
Begitu pula kaki kiri sama seperti basuhan kaki kanan. Nah, itu anak-anakku sekalian. Jadi perlu diperhatikan tentang membasuh kaki. Kaki kanan dulu, setelah rapi kaki kanan, baru kaki kiri. Dan rukun wudhu yang terakhir adalah tertib. Apa itu tertib? Ya teratur. Ya, teratur artinya apabila rukun yang pertama ya dikerjakan yang pertama, kemudian yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, berurutan. Jangan sampai tidak berurutan. Jadi tertib merupakan rukun dari rukun wudhu. Nah, apabila kalau tidak tertib, ya maka tidak sahlah wudhunya. Ya, tuh. Semoga kalian setelah belajar rukun wudhu lebih mantap wudhunya. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang bertanya, silakan. Nah, anak-anak sekalian, semoga pelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan lebih bertambah khusyuk dan yakin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya sekian dan terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.